Saya akan membahas tentang film Wonday, sebuah film Thailand yang bergenre romantis komedi. Film yang diproduksi pada tanggal 1 September 2016 yang disutradarai Banjong Pisantanakun. Mari kita mulai. Bermula terlihat seorang laki-laki yang sedang menyamarkan dirinya sebagai tembok di pesta cosplay. Entah dia nggak mampu beli baju Hello Kitty atau apa, saya pun nggak tahu. Kenalkan, dia bernama Dencai Sewantot. Dia adalah seorang nolep atau antisosial dan juga jomblo. Kita panggil saja dengan sebutan Dentot. Pria ini bahkan tidak dikenali oleh security di tempat ia bekerja, dan namanya kerap kali dilupa oleh teman kerjanya. Dentot hanya dikenali oleh seseorang ketika komputer mereka mengalami kerusakan. Di sini kita diperlihatkan ada bagong hutan yang tiba-tiba masuk dan mengoceh. มึงรีบไปจัดเลยแล้วก็ขนจมูกเนี่ยนะเล็มมั่งเนี่ยยาวถึงแบริ่งแล้ว Dentot menerima pesan dari teman sekelasnya dulu, dan isi pesannya itu Cin Saule putangina putangina. Enggak. Di sini isi pesannya itu adalah aku kangen mas, boleh ketemuan gak? Kemudian ia menemui teman sekelasnya tersebut di sebuah kafe. Alih-alih mantan teman sekelasnya bermaksud menemui karena ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi ia hanya ditawari sebuah produk kecantikan. Pasti di dalam hati Dinca berkata, seandainya aku menolak, mungkin aku masih bisa beli persiapan mie Indomie. Cing! Dan si Dentot akhirnya menggunakan krim kecantikannya dengan penuh penyesalan. Mamam tuh anjing. Sudah dijelaskan dari awal bahwa Dentot hanya dikenali orang ketika orang itu mendapat masalah pada komputernya. Kali ini Dentot mendapat perintah dari si Bagong untuk memperbaiki komputer seorang wanita. Wanita ini bernama Nui. Tapi kita panggil saja dengan Mbak Nui. Dan di sini kita lihat si Dentot beberapa kali melihat gumpalang demak Mbak Nui. Anjir. Sejak saat itu Dentot menjadi penggemar nomor satunya Mbak Nui. Dan Dentot sangat memperhatikan setiap kegiatan Nui. Mulai dari Mbak Nui lihat ondel-ondel, hingga mulai hobinya mengoleksi boneka, takaran kopinya, dan hingga musik kesukaannya Mbak Nui pun Dentot tahu. Di sini diperlihatkan Mbak Nui lagi pusing-pusingnya, entahkah dia melupakan obat paracetamolnya, dan tidak lama kemudian Pak Bos pun datang. Kenalin, ini Pak Bosnya yang bernama Top. Kan ngen Top. Di sini Pak Bosnya mengajak Mbak Nui untuk berjalan-jalan keluar, dan Mbak Nui pun mengiyakan. Dah. Nampaknya si bos menghadiahkan sebuah paket bunga, dan dimana di situ ada Dancai yang mengintai. Aduh, sakit banget ngelihat orang yang disukain berduaan gitu sama bos sendiri. Nangis. Next, scan pun berlanjut, dimana Dancai memeriksa sebuah laptop milik Pak Bosnya, dan faktanya ternyata bosnya sudah mempunyai seorang istri. Udah bau tanah, selingkuh lagi Scan kembali di awal mula cerita, di mana si Dencai ini kembali menjadi tembok dan memperhatikan Mbak Nui. Memperhatikan sedang itu perbaiki apa tuh namanya? Tali gunung. Tali gunung. Nice. Sosok nggak mau lihat lagi. Coba gua ada di situ. Udah gua pantengin sampai itu. Choice. Di sini bosnya mengumumkan dharma wisata untuk semua karyawannya di tempat yang diimpikan oleh Mbak Nui. Aduh, ada konspirasi di antara mereka berdua. Hokkaido. Next. Scan berlanjut di mana mereka semua sudah sampai di Hokkaido, Jepang. Dan seperti orang-orang pada umumnya, mereka berfoto sementara Mbak Nui bersama dengan Pak Bosnya. Ngapain tuh anjir? Si Pak Bos ini mencoba menghibur Mbak Nui dengan lawakan garingnya. Segaring kerupuk digoreng gitu.
Mbak Nui pun begitu recehnya sehingga ia tertawa mendengar lawakan Garing tersebut. Sampailah di mana percakapan serius antara si Pak Bos dengan Nui. Mbak Nui, maukah kau jadi pacarku? Nanti jika pulang, saya akan menikahimu. Dan saya akan menceraikan istriku. Cincin ini akan saya lepas untuk Anda, Tuan putriku, sayangku, cintaku padamu. Di sini ada percakapan antara si Dencai dan si Bagong, di mana Bagong memberikan saran kepada Dencai. Jika si Dencai membunyikan lonceng, maka si Dencai bisa meminta satu permintaan. Si Dencai pun menghampiri lonceng tersebut dan berniat untuk membunyikannya, tapi pada akhirnya dibunyikan juga sih. Tiba-tiba, istri Pak Bos dan putranya datang tanpa sepengetahuan Pak Bos. Di sini keluarga Pak Bos terlihat begitu sangat harmonis. Di sisi lain, Dentot terlihat sedang mencari Mbak Nui untuk memastikan bahwasanya dia tidak melihat adegan mereka. Tetapi Mbak Nui sudah lama memperhatikan Pak Bos dan keluarganya dari lantai atas. Di sini Mbak Nui terlihat sangat kecewa. Karena khawatir, si Dentot pun menghampiri Mbak Nui, tetapi Mbak Nui sedang menelpon seseorang.นุ้ยมาเข้าห้องน้ำค่ะนุ้ยไม่ได้ประชดค่ะ Dan si Dentot pun membututi Mbak Nui hingga ke WC. Tapi itu mbak-mbaknya nangis. Nggak tahu kenapa. Next. Di sini kita melihat segerombolan karyawannya sudah ingin berangkat pulang. Namun, Dentot khawatir karena tidak melihat Mbak Nui ada di sekumpulan karyawan ketika hendak pulang. Dan terlihat juga ada Pak Bos dengan keegoisannya berangkat dengan keluarga yang menaiki mobil pribadi. Karyawannya semua pakai bis. Nih, dia pakai mobil pribadi, anjir lah. Di scan ini, si Dentot tidak ikut menaiki bus, melainkan ia tinggal dan memutuskan masuk kembali ke dalam hotel mencari Mbak Nui yang belum masuk ke dalam bis. Si Dentot akhirnya menemukan Mbak Nui yang terlihat murung, namun si Dentot tidak menemui, malah memantaunya dari jauh. Ya mbak, ngambek, cakep-cakep gitu ngambek anjir. Seketika Mbak Nui pun merobek apa yang telah ia rencanakan dengan Pak Bos. Mamam. Si Dentot melihat Mbak Nui sedang merenungi apa yang telah diperbuat oleh Pak Bos. Iya. Dan boom, Mbak Nui langsung melaksanakan aksinya untuk bunuh diri. Every night my dream. Dan di sini kita perhatikan si Dentot ingin menggagalkan aksi bunuh diri Mbak Nui, tetapi sayang, kehadiran kekasih lamamu. Tetapi aksi si Dentot itu gagal total dan sia-sia. Kita lihat di sini, si Dentot tetap memaksakan diri untuk berseluncur dan duar jatuh lagi, bangun tidur.